Musim Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 akhirnya sampai ke ujung. Seri Pamungkas digelar di sirkuit Misano, San Marino. Dua balapan terakhir yang akan menentukan apakah mimpi seorang anak dari Gunung Kidul akan berlanjut ke kejuaraan dunia Moto3 musim depan. Bagi banyak pembalap, seri terakhir hanyalah soal menutup musim. Tapi bagi Veda Ega Pratama, inilah titik penentu karier. Satu langkah lagi, ia bisa mengunci posisi 3 besar klasemen, tiket emas menuju Moto3. Persaingannya ketat. Brian Uriarte dari Spanyol masih memimpin klasemen dengan 191 poin. Veda membuntuti dengan 170 poin. Di belakangnya ada Hakim Danish dari Malaysia dengan 165 poin dan David Gonzalez yang mengintai di posisi 4. Artinya, setiap lap di Misano bisa jadi pembeda antara sukses dan penundaan mimpi. Sirkuit Misano sendiri penuh dengan aktivitas. Hari Jumat dimulai dengan 2 sesi free practice. Sabtu menjadi panggung race 1. Minggu penentuan di race 2, tepat pukul 13.45 WIB. 2 balapan, total 50 poin, semuanya diperebutkan. Di free practice 1, Veda hanya menutup sesi di posisi ke-7. Banyak yang mulai khawatir apakah tekanan membuatnya goyah? Namun jawabannya datang di free practice 2. Veda tampil luar biasa, mencatat waktu 1 menit 44 detik tercepat dari semua pembalap. Sebuah pesan jelas, ia masih di jalur yang tepat. Tapi Jumat itu juga jadi awal yang penuh drama. Veda sempat terjatuh 2 kali, pertama di free practice 2, lalu lagi di awal sesi kualifikasi. Menurutnya, setelan motor di free practice 1 dan 2 memang belum pas. Setelah tim melakukan perubahan, rasa percaya dirinya naik di kualifikasi. Sayangnya, ban baru yang masih dingin membuatnya kembali terjatuh di awal kualifikasi. Untungnya, motor tidak rusak parah sehingga bisa cepat diperbaiki. Veda pun kembali ke trek dan langsung bersaing di barisan depan. Bagi Veda, jatuh bukan alasan untuk mundur. Ia justru menyebut momen itu sebagai cara untuk memahami batas motor, mencari limit, dan belajar lebih banyak. Hasilnya, posisi start kedua di Misano, modal berharga untuk menghadapi 2 balapan terakhir musim ini. Hasil resmi kualifikasi kemudian menempatkan 3 nama besar di barisan terdepan. Posisi pertama, Brian Uriarte dengan catatan waktu 1 menit 44,689 detik. Posisi kedua, Veda Ega Pratama hanya terpaut 0,123 detik. Posisi ketiga, David Gonzalez, selisih 0,320 detik. Inilah formasi start yang memastikan race 1 akan berlangsung ketat sejak awal. Di balik layar, ada sosok yang tak kalah penting, Coach Sudarmono, ayah sekaligus mentor Veda. Beliau akhirnya terbang langsung ke Misano untuk mendukung putranya. Dalam wawancara, ia bercerita, Veda itu anaknya ceria, dari kecil memang sudah terlihat ada potensi. Tapi, jujur, sampai di titik ini saya nggak pernah nyangka. Saya kaget sekaligus terharu karena ternyata begitu banyak yang peduli dan mendukung dia. Saya ke Italia ini rasanya benar-benar bahagia, berharap Veda tambah semangat dan pede menghadapi balapan terakhir. Kehadiran ayah di pedok bukan sekadar simbol. Bagi Veda, restu keluarga adalah energi tambahan yang tak ternilai. Kenapa posisi 3 besar begitu penting? Karena regulasi Moto3 menetapkan usia minimal 18 tahun di seri pertama musim depan. Veda baru berusia 17 tahun di akhir 2025. Namun ada pengecualian. Pembalap yang finish di 3 besar Rookies Cup atau Junior GP bisa mendapat dispensasi khusus. Artinya, tiket ke Moto3 ada di depan mata selama ia mempertahankan posisi 3 besar. Saat ini, margin Veda dengan Gonzalez masih cukup aman, 48 poin. Secara matematis, cukup menjaga jarak aman di race 1, maka posisi top 3 akan terkunci. Tapi Veda bukan tipe pembalap yang hanya main aman. Ia datang ke Misano bukan sekadar untuk bertahan, tapi untuk membuktikan bahwa ia layak bersaing di level tertinggi. Jelang seri final ini, satu hal jelas, Indonesia punya harapan nyata di lintasan Eropa. Bukan wacana, bukan mimpi kosong, tapi bukti nyata. Lahir dari podium demi podium, seorang remaja 16 tahun dari Gunung Kidul.
Kini semua mata tertuju ke Misano. 2 race terakhir yang akan menentukan apakah nama Veda Ega Pratama tercatat sebagai juara atau minimal mengunci tiket ke Moto3. Apapun hasilnya, satu hal sudah pasti, ia telah membuka bab baru sejarah balap Indonesia. Dan di Misano inilah dunia akan menyaksikan kelanjutannya. Jangan lupa, Race 1 akan tayang malam ini, 13 September pukul 10 malam waktu Indonesia Barat, dan Race 2 pada 14 September Minggu siang pukul 1.45 menit waktu Indonesia Barat. Catat waktunya, karena inilah momen penentu masa depan Veda Ega Pratama.